Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita paham, kita tahu iman kita kadang naik, kadang turun. Di saat iman kita naik, kita menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang taat. Tapi di saat iman kita lemah, di saat iman kita turun, kita menjadi manusia yang lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar iman kita senantiasa istiqamah, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir di lapangan ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Ya, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan setiap gerakan kita, setiap ucapan kita menjadi kalimat, menjadi perbuatan yang mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setiap kita masuk bulan Zulqa'dah, menyambung bulan Zulhijjah, habis itu nanti bulan Muharram, 3 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan bergabung, 1 bulan terpisah. 3 bulan yang bergabung adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan Zulhijjah, di mana bulan ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi mulia, agar kita menjadi orang yang menghormati bulan dimuliakan Allah, salah satu di antaranya masuk bulan Zulqa'dah, dan di bulan Zulhijjah ini umat Islam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Hampir 2 tahun umat Islam tak dapat melaksanakan ibadah haji. Tapi alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah, umat Islam pada tahun ini dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ketika kita lihat kenapa hari raya Idul Adha dikenal dengan namanya hari raya besar atau disebut namanya perayaan besar, karena ada 2 peristiwa yang terjadi bersamaan. Pertama adalah hari raya Idul Adha tersebut, pertama berkenaan dengan ibadah haji, yang kedua berkaitan dengan ibadah kurban. 2 perayaan yang dilaksanakan dalam satu waktu. Itulah kenapa hari raya Idul Adha disebut dengan namanya perayaan besar. Berbeda dengan hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, tapi ada hikmah yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil dari saudara kita, dari jamaah kita, dari umat Islam yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita pelajari, sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi manusia yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ibadah haji identik dengan ikhram. Ikhram artinya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, mereka menanggalkan pakaian kebesarannya, mereka menanggalkan jabatannya. Walaupun dia seorang presiden, dia akan menanggalkan pakaian kebesarannya. Walaupun dia adalah orang besar, punya jabatan tinggi, tapi ketika sudah melaksanakan ibadah haji, memakai pakaian ihram, memakai baju yang berwarna putih, tak berjahit. Ini melambangkan bahwasannya manusia ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sama, tidak ada bedanya di mata Allah Subhanahu wa taala.
yang membedakan di antara satu dengan yang lainnya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak nampak di sana mana yang gubernur, mana yang presiden, mana yang menteri, mana orang kaya, mana orang miskin. Tidak ada bedanya ketika sudah berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah berada di Baitullah, mereka semuanya sama. Yang membedakan adalah ketaatan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan antara manusia satu dengan lainnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kita hari ini, kita hadir di tanah lapang ini, semuanya yang membedakan adalah bagaimana kita menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita pakai pada hari ini berbeda-beda, bermacam-macam, harga pun berbeda-beda, tapi bukan itu yang Allah lihat, bukan itu yang menandakan kita dicintai Allah, tapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Ini pula lah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Lau anna 'alal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan suatu kaum, andaikan suatu pemerintah, andaikan suatu rumah tangga mereka beriman kepada Allah, imannya dibuktikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan barakah, berikan berkah kepada kita. Kenapa hari ini banyak musibah, hari ini banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menjadi manusia yang taat, maka ingat 20 tahun, 30 tahun yang lalu, mungkin kita masih menjadi anak-anak, mungkin kita masih menjadi remaja dan sebagainya. Ingat 20-30 tahun yang lalu, kenapa negara kita menjadi negara yang makmur, negara yang adil, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Karena salah satu di antaranya umat Islamnya dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anaknya dia mudah diatur, anak-anaknya dapat menghargai orang tua, sama orang tua dia patuh, sama orang yang lebih tua dia hormat. Kenapa? Karena Allah berikan berkah kepada negeri kita. Orang-orang tuanya diberkahi Allah, anak-anaknya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan berkah di negeri kita dengan baik. Ini merupakan salah satu Allah memberikan berkah karena kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu yang kedua, hikmah yang dilaksanakan oleh jamaah kita melaksanakan ibadah haji. Makna yang terkandung kedua adalah ibadah tawaf di Baitullah. Ada Ka'bah, ada tawaf. Ka'bah itu merupakan di mana kita menghadap Allah, di mana kita melaksanakan sholat, kita menghadap Ka'bah. Di situ pula orang melaksanakan ibadah tawaf, berkeliling mengelilingi tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Jangan pernah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang terkandung. Jangan pernah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita pergi, senantiasa jangan pernah jauh dari Allah. Artinya jangan kita tinggalkan sholat. Allah beri nikmat kepada kita yang banyak, tak dapat dihitung satu persatu. Inna a'tainakal kautsar. Allah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Andaikan nikmat ini kita harus membayar pajak, berapa rupiah yang harus kita keluarkan setiap jamnya? Berapa rupiah yang harus kita keluarkan setiap bulannya? Berapa rupiah yang harus kita keluarkan selama 1 tahun dan sampai hari ini? Tapi Allah tak pernah meminta pajak kepada kita. Yang Allah minta hanyalah fasolli li rabbika, maka sholatlah. Allah hanya minta kita untuk melaksanakan sholat sebagai pengganti pajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita tidak sholat Allah rugi? Tidak. Karena sholat itu untuk kepentingan kita dan untuk kebutuhan kita. Kaum muslimin sidang sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jangan sampai kita lalai dengan sholat kita. Apa kata Rasulullah SAW? Orang ketika dia sholat, dia dalam keadaan bahagia, dia dalam keadaan sehat, dia dalam keadaan kaya, dia melaksanakan sholat dengan khusyuk, maka dia sholatnya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibanggakan oleh para malaikat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, di saat kita banyak waktu kita sholat, di saat kita tanpa ada masalah kita melaksanakan sholat, di saat kita kaya kita senantiasa melaksanakan sholat, Allah perhitungkan sholat kita. Tapi sebaliknya, ketika ada sebagian di antara kita, dia melaksanakan sholat di saat dia ditimpa musibah, di saat dia ada masalah, di saat dia jatuh miskin, dia baru melaksanakan sholat, maka dipandang oleh para malaikat itu hal yang biasa saja, tak dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian kita di saat ditimpa musibah, di saat ditimpa masalah, baru kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai itu terjadi kepada kita. Maka ingatlah, waktu ini senantiasa berjalan. Dari mulai kita kecil menjadi besar, dari mulai kita anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa menjadi tua, dan akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang kita lakukan akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu yang ketiga, makna yang terkandung dari ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Inilah yang membedakan ibadah haji dengan ibadah umrah. Ada wukuf di padang Arafah. Wukuf artinya adalah berdiam. Mereka bermuhasabah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berzikir kepada Allah, orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain diampunkan dosanya, Allah jauhkan dari musibah dan masalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menurunkan sebuah musibah, Allah tidak akan pernah mendatangkan masalah di saat kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sia-siakan di saat kita selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri, jangan pernah kita tinggalkan tempat duduk kita sebelum kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istighfar kita menjauhkan kita dari masalah dan musibah. Maka kita berwukuf di padang Arafah itu sebagai teori bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlulah kita di antara kita untuk senantiasa bermuhasabah, bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita perbuat. Dan jangan pernah bertanya apa yang sudah kita dapatkan. Setiap kita bertanya apa yang sudah kita lakukan, dan kita tak pernah bertanya apa yang sudah kita dapatkan. Kita sebagai seorang suami bertanya apa yang sudah kita lakukan untuk istri-istri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita. Bahagiakah anak kita dengan adanya kita? Bahagiakah istri kita dengan adanya kita? Lebih bahagiakah istri kita ketika berada sama orang tuanya? Apa dia bahagia ketika berada sama kita? Maka bertanyalah. Kita menjadi seorang pemimpin di masyarakat, ada RW, RT, apa yang sudah kita lakukan untuk masyarakat kita? Sudahkah kita berbuat amar ma'ruf nahi mungkar? Sudahkah kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita? Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, maka wajarlah Allah bangga kepada orang-orang yang senantiasa ingin berbuat kebajikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kaum muslimin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, pelaksanaan ibadah haji saudara-saudara kita. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i artinya adalah usaha. Bagaimana Siti Hajar berusaha untuk mendapatkan air, berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Selama 7 kali Siti Hajar berkeliling untuk mendapatkan air karena haus. Ternyata usahanya tak mendapatkan. Tapi ternyata dari sundukan kaki Nabiullah Ismail alaihissalam ternyata keluar yang kita kenal dengan namanya air Zam-Zam. Maknanya apa? Kita hanya wajib untuk berusaha, sedangkan hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan memberikan kepada kita.
Innallaha yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah nasib kita kalau kita tidak mengubahnya. Jangan hanya kita berharap, jangan hanya kita bermimpi, tapi kita tidak mau beraktivitas dan bekerja. Maka berusahalah. Apa yang mampu kita usahakan. Kita ingin menjadi orang baik, maka usahakanlah kita menjadi baik. Wal 'asr kata Allah, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah berikan kesempatan kepada kita ayat 3, tak lebih. Pertama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masa lalu yang semuanya sudah pernah kita alami dan pernah kita nikmati. Itu merupakan masa lalu. Masa lalu kita bermacam-macam. Ada yang masa lalunya bercerah, ada yang masa lalunya hebat, ada yang masa lalunya kelam. Tapi ingat, kita masih punya masa depan. Masa depan kita adalah sebuah harapan, sebuah impian. Dan masa akan datang itu dapat diraih di saat kita berada di masa saat ini. Kita berusaha menjadi yang terbaik, menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Maka berusahalah, karena semuanya harus kita usaha. Usaha disertai dengan kita berdoa kepada Allah. Disitulah Allah akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu yang terakhir, ibadah haji identik dengan namanya tahallul. Makanlah sesuatu yang halal. Orang belum diperbolehkan melakukan sesuatu hal sebelum dia tahallul. Maka dalam kehidupan kita, mari kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batin. Kita campurkan antara yang haram dengan yang suci. Ketika itu kita campur adukkan, maka hasilnya juga tidak akan baik. Maka berbuatlah selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu ibadah yang kedua adalah ibadah kurban. Jika pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah ibadah kurban. Kurban ini adalah merupakan sebuah bentuk pengorbanan. Ketika kita diingatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabiullah Ismail, putra tercintanya. Kita semuanya adalah Nabiullah Ibrahim. Jabatan harta kita adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Allah tidak pernah menyuruh Nabiullah Ibrahim untuk membunuh anaknya, tidak. Tapi Allah mengajarkan kepada Nabiullah Ibrahim agar membunuh rasa memiliki Nabiullah Ismail alaihissalam. Inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Kenapa kita ketika ditimpa kemiskinan kita luar biasa sampai stres dan lain sebagainya? Karena kita merasa memiliki. Maka wajar ketika ada orang dia sudah punya jabatan, jabatannya berakhir dia stres, jabatannya berakhir dia gila dan lain sebagainya. Karena dia merasa jabatan yang dia miliki adalah jabatannya. Maka Allah memerintahkan kepada kita, bunuh rasa memiliki. Karena semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin mengambil, maka itu hak Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Idul Adha mengingatkan kepada kita, mari bersama-sama untuk kita melaksanakan ibadah kurban. Tak mampu kita melaksanakan ibadah haji, mampu kita melaksanakan ibadah kurban. Tak bisa tahun ini, kita usahakan tahun yang akan datang. Niatkan dari sekarang. Tak punya harta Ustaz, kita bisa menabung, kita bisa mencicil. Kenapa kita bisa beli motor angsuran 500.000 sanggup kita bayar, tapi kita tak mampu untuk mengangsur untuk membeli kendaraan di akhirat? Tak banyak ketika kita angsur 200.000 per bulan selama 1 tahun,
genaplah kita untuk dapat melaksanakan ibadah kurban tahun yang akan datang. Kadang kita saja dapat mengangsur rumah kita, mengangsur kendaraan kita. Maka usahakanlah, niatkan dalam hati kita. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita belum bisa berkorban. Maka harus kita usahakan. Harus ada sebuah keberanian dalam hati kita. Kalau kita merasa bahwasanya harta adalah titipan, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tak setiap hari, ini tak setiap bulan, tapi ini datangnya hanya 1 tahun sekali. Maka kita bisa untuk berusaha mempersiapkan diri sehingga tahun-tahun yang akan datang kita bisa menjadwalkan. Mungkin tahun ini adalah si fulan, tahun ini adalah si fulan, sehingga kita semuanya dapat kebagian. Jangan kita menunggu, jangan kita menanti, jangan kita berharap, tapi usahakannya kita menjadi bagian di antara orang yang berkorban. Kita setiap tahun hanya menunggu dapat giliran dapat daging karena setiap korban, tapi usahakan tahun depan kita harus bisa menjadi peserta korban. Tahun ini biarlah saya menjadi penerima korban, tapi usahakan tahun depan kita menjadi orang peserta korban. Kalau ini dapatlah diniatkan dalam diri kita. Innamal a'malu binniyat, karena setiap sesuatu tergantung kepada niatnya. Ketika kita berniat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan rahmatnya kepada kita. Allah akan bukakan pintu kebaikan kepada kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang salat Idul Adha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dua momentum ini mari kita jadikan sebagai alternatif kita. Kita jadikan sebagai muhasabah kita. Kita jadikan sebagai pelajaran buat kita bahwasanya hari raya Idul Adha mengajarkan kepada kita untuk dapat kita mengorbankan segenap jiwa dan raga kita untuk menjadi manusia yang nantinya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu kita berkorban, kita mampu bagi menjadi orang-orang bagian, orang-orang panitia korban. Tak mampu kita menjadi bagian itu, ibadah kita harus kita perbaiki. Supaya apa? Supaya Allah memperbaiki rezeki, supaya Allah memperbaiki nikmat kita. Sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang dapat berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita, Allah berikan kelapangan hati kita, Allah mudahkan rezeki kita, sehingga kita dapat menjadi peserta korban tahun yang akan datang, dan kita juga menjadi orang-orang yang dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa aujaba bi silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullah wa qad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Kaum muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah, mari kita sama-sama tengadakan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita merasa kecil di hadapan Allah,
kita besarkan Allah di hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yassirhum ala iqamatid din ya rabbi